mana di situ di dalam percakapan itu sudah jelas ada pemerasan, dugaan pemerasan yang dilakukan Maili dengan NM. Di situ juga dengan ancaman-ancaman secara psikis yang dilakukan oleh Mail, bahkan yang dilakukan oleh ya teman-teman Mail. Aduh, jadi kita sebenarnya sudah tidak kaget lagi dengan berita P21 ini, karena sejak awal kita sudah memprediksi hal itu. Dan kita bukan main-main dalam memprediksi. Tentunya pendekatan-pendekatan hukum maupun penafsir-penafsiran hukum yang kita gunakan dalam menafsirkan hal tersebut. Jadi selanjutnya, nah, prediksi kemudian apakah Nikita Mirjani akan agenda dipenjara? sidang ditetapkan. Kemudian apakah selanjutnya Nikita Mirjani dipenjara atau bebas? Nah, menurut saya setelah P21 ini, kemungkinan Nikita Mirjani untuk bebas itu semakin tertutup untuk lepas dari hukuman pidana berdasarkan bukti-bukti yang ada. Tapi kita ada hal-hal yang lucu juga ya di dalam proses apa namanya kasus Nikita Mirjani. Kemudian ada yang membuat laporan terkait dengan Undang-Undang ITE pasal 32 itu, kalau nggak salah, tentang penyadapan. Dan itu sudah kita prediksi juga bahwa laporan itu tidak akan naik, dan hingga saat ini benar sesuai dengan apa yang kita prediksikan bahwa laporan Nikita Mirjani terkait dengan penyadapan itu juga tidak bakalan naik. Dan kita sudah prediksi sejak awal. Nah, sekarang ada lagi gugatan Wan Prestasi yang dilakukan Nikita Mirjani. Di situ katanya ada percakapan yang dilakukan oleh Nikita Mirjani dengan Dr. Reja Gladys yang membuat sebuah kesepakatan, kemudian itulah menjadi dasar untuk melakukan gugatan Wan Prestasi. Ya, menurutku boleh-boleh aja gugatan Wan Prestasi itu. Tapi kemudian apabila, ya ingat ya ini, apabila di dalam kesepakatan itu kemudian ada melanggar hukum atau di dalam syarat sah perjanjian itu, yang poin keempat, suatu sebab yang halal. Nah, di situ suatu sebab yang halal itu bagaimana? Bagaimana kemudian perjanjian yang dibuat kedua belah pihak itu tidak bertentangan dengan hukum. Tapi kalau kita lihat proses awal, sejak awal terjadinya ini, itu ada dugaan, ini dugaan saya lah, pemerasan seperti yang mana yang pidana itu yang lagi berlanjut, apabila waktu dia bersepakat itu, maka ada unsur-unsur pemerasan seperti yang terjadi di dalam pidananya, maka secara hukum kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak itu akan gagal demi hukum, batal demi hukum. Itu akan batal demi hukum kesepakatan-kesepakatan tersebut. Ketika ada unsur pidana itu ya. Jadi prediksi ini jika ingat, jika di dalam perjanjian yang dibuat secara lisan tersebut ada unsur-unsur pemerasan, maka
gugatan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya itu, pasti ending putusan akhirnya hakim akan memutus tidak mengabulkan gugatan penggugat, yaitu Nikita Mirzani. Ketika Dr. Reza Gladys mampu membuktikan bahwa di situ ada pelanggaran hukum, maka perbuatan melakukan gugatan lawan prestasi itu juga perbuatan yang sia-sia. Hanya sebagai upaya saja untuk memperlama kasus ini. Nah, kemudian apabila gugatan Wan Prestasi tersebut objeknya sama dengan kasus pidana itu objeknya sama dengan gugatan Wan Prestasi itu, maka kasus pidananya harus dihentikan sampai ada putusan perdata Wan Prestasi itu dulu, baru pidananya baru lanjut. Jika objeknya sama. Tapi apabila objeknya tidak sama, maka terkait laporan Dr. Reza Gladys tentang pemerasan dan TPPU itu, maka ini akan berlanjut. Itu. Bang Deddy, halo, selamat apa ini jam berapa? Selamat siang Bang Deddy. Iya, jam 2:30 sore. Sore ya, udah masuk mau sore. Oke, siang Bang. Oke. Selamat sore Bang. Oke Bang. Sore. Gimana Bang Deddy? Ini kasus Nikita Mirzani ini sekarang waktu tanggal 28 hari Rabu kemarin sudah P21, dan menurut saya sih secara realita aja, bahwa menurut prediksi saya Nikita Mirzani kemungkinan dia untuk bebas bahkan lepas pun itu semakin kecil, udah 99%. Maka Nikita Mirzani ini akan dipenjerong. Gimana menurut Bang Deddy? Oke Bang, terima kasih Bang. Sebelumnya coba saya jelaskan sedikit aja soal kronologi kasusnya ini. Jadi berdasarkan laporan yang dibuat oleh pelapor Dr. Reza Gladys, pengancaman itu terjadi tanggal 13 November 2024 di Jakarta Selatan. Jadi Dr. Reza Gladys melaporkan bahwa ia menerima ancaman dan tekanan dari Nikita Mirzani dan asistennya untuk memberikan sejumlah uang atau barang dengan ancaman akan menyebarluaskan informasi tertentu melalui media elektronik. Jadi kalau kita lihat dari laporannya ini, jadi yang bersangkutan pelapor menerima ancaman langsung dari Nikita Mirzani dan asistennya. Ini poin penting ya, karena selama ini kan kita tahunya, saya pribadi tahunya dari Ismail aja. Ternyata dari konferensi pers yang disampaikan oleh kejaksaan ketika menerima pelimpahan berkasnya Nikita Mirzani ini, di situ mereka menyampaikan bahwa Nikita Mirzani dan asistennya. Jadi ancaman dan tekanan itu dari Nikita Mirzani dan asistennya untuk memberikan sejumlah uang atau barang dengan ancaman akan menyebarluas. Saya kasih apa tuton anu. Halo Bang Deddy, nggak ada suaranya. Halo Bang Deddy, ini nggak ada suaranya. Halo, tes. Halo, nah itu, dengar nggak? ya baru ada suaranya. Ya. Oke. Halo, tolong silent dulu. Oke, jadi di pasal yang disangkakan pasal 27B Bang ya, Bang Jaka, Undang-Undang ITE, itu tentang pengancamannya, kemudian pemerasannya. Dengar suaraku Bang ya?
Dengar ya, oke. Kemudian pasal 369 ayat 1 KUHP junto pasal 55 itu tentang pidana pemerasan dengan ancaman. Kemudian terakhir yang disangkakan pasal 3 Undang-Undang 8 2010 tentang TPPU-nya, Bang, yang mengatur tentang perbuatan TPPU-nya. Jadi barang bukti yang dijadikan bukti di kasus ini, pertama ya, uang 3 miliar lebih. Kemudian nomor 2, barang bergerak yaitu mobil. Jadi kalau kita hitung uang 3 miliar lebih ditambah mobil mungkin mendekati 4M kayaknya nih, Bang. Jadi sepertinya uang Reza Gledys itu kurang lebih sudah di tangan kepolisian. Artinya di kita sudah nggak memegang uang itu lagi. Kemudian barang bukti berikutnya ada dokumen surat dalam bentuk surat, dan ada HP, ada juga bukti transfer uang dari korban ke tersangka. Berarti saya pahami ini adalah adanya uang yang mengalir dari korban langsung ke tersangka. Tersangka kan ada dua, Mail atau Nikita. Jadi saya karena nggak dijelaskan tersangka yang mana satu, mungkin saja ini saya simpulkan ini mungkin ke Mail atau ke Nikita, salah satu antara dua itu. Kemudian, Bang, ada juga bukti, ini yang penting nih, Bang, yang selama ini jadi perdebatan. Apa itu? Ternyata ada bukti tangkapan layar percakapan yang menguatkan dugaan pemerasan. Nah, ini yang disampaikan oleh kejaksaan. Yang selama ini kan orang hanya berpedoman kepada rekaman suara yang telah beredar. Nah, ternyata ada bukti tangkapan layar percakapan yang menguatkan dugaan pemerasan yang tentunya belum terekspos ke publik. Ini belum ada yang tahu ya. Tapi jauh-jauh hari PH-nya si Reza Gledys sudah pernah ngomong. Dia mengatakan waktu konferensi pers bahwa ada bukti WA tentang pemerasan itu. Kalau misalnya nggak dikasih maka akan titik-titik katanya. Itu ketika itu jauh-jauh hari mereka udah menyampaikan itu PH-nya. Cuma ini nggak pernah dijadikan bahas ketika perdebatan soal kasus ini kan, karena hanya fokus kepada rekaman. Kemudian bukti pembayaran cicilan yang berkaitan dengan transaksi tersangka. Jadi kemudian ada bukti fotokopi pengikatan jual beli, dan terakhir adalah tanda bukti pemesanan. Ini saya asumsikan mungkin tanda bukti pemesanan rumah, Bang. Kemudian ada juga fotokopi pengikatan jual beli, ini terkait harta tidak bergerak yang dibeli, yaitu rumah itu sepertinya. Jadi kalau secara normatifnya uangnya sepertinya semua ada di tangan kejaksaan, Bang, uangnya. Cuma sekarang tinggal prosesnya kan, bukan berarti walaupun uang sudah di kejaksaan terus kasusnya tutup kan, enggak kan? Karena perbuatan pidananya sudah terjadi. Jadi harus dipertanggungjawabkan. Jadi dengan pasal yang disangkakan ini menarik sekali, Bang. Soalnya ada pasal undang-undang TPPU di sini, Bang, di pasal 3. Ya kan? Ini jadi perdebatan juga ini, Bang, pasal 3 ini. Karena pasal 3 itu kan mengatur tentang perbuatan yang dilakukan dengan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan. Tindakan tersebut seperti menempatkan atau mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, atau menukarkan harta kekayaan tersebut yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana. Jadi ini menarik, Bang, karena TPPU ini selalu dikaitkan dengan korupsi. Nah, ternyata setelah saya pelajari, TPPU tidak hanya terkait korupsi saja, juga bisa dari hasil tindak pidana lainnya seperti pemerasan, asalkan memang terbukti unsurnya. Jadi kalau kita mau apa, Bang, saya mau singgung soal pernyataan PH-nya Bang Fahmi, PH-nya Nikita Mirzani. Selama ini Bang Fahmi setahu saya tidak pernah membantah terkait adanya statementnya pengacaranya Reza Gledys ataupun kejaksaan terkait tentang adanya bukti tangkapan layar percakapan yang menguatkan dugaan pemerasan. Itu belum pernah dibantah. Statementnya adalah justru begini, dari PH-nya Bang Fahmi, seingat saya begini, Bang, unsurnya harus
Reza Gladys itu kan, atau pelapor ini kan tidak dalam keadaan terpaksa alias bebas merdeka. Dia bisa memilih iya mau atau tidak. Kan itu statement dia kan. Artinya beliau ini tidak membantah percakapan itu, pemerasan itu, ya kan. Seharusnya dia membantah kalau memang nggak ada bukti percakapan dugaan pemerasan itu. Kalau memang ada, dia langsung ngomong aja, nggak pernah klien kami melakukan pemerasan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dia nggak begitu bang penyampaiannya. Dia hanya menyampaikan bahwa ditegaskan oleh dia yang bersangkutan tidak di dalam keadaan terpaksa alias bebas merdeka. Dia bisa memilih iya mau atau tidak kan, katanya kan begitu. Berarti memang ada bukti percakapan itu, ya, rekaman itu. Nah, sekarang kita mau uji soal kebebasan, kondisi dalam bebas merdeka atau tidak. Berarti di pasal 369, karena itu pemerasan dengan ancaman kan. Karena di pasal ini dijelaskan memang bang, unsurnya harus dapat dibuktikan, harus membuat orang atau korban terpaksa untuk memenuhi keinginan pelaku. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Bang Fahmi. Apakah pelapor itu atau korban di dalam keadaan ini? Kan begitu kan? Nah, sekarang kita uji. Kalau menurut analisis saya sangat mudah untuk dibuktikan oleh terlapor. Kenapa? Terlapor cukup melampirkan bukti bahwa dia dalam keadaan terpaksa sehingga dia harus memenuhi keinginan pelaku. Pertama, dia cukup men-screenshot atau memvideokan rekaman ketika Nikita Mirzani diduga melakukan pengancaman itu bang. Itu satu. Kedua, dia cukup screenshot ketika dia live bahwa ada netizen yang misalnya menyerang di situ terkait tentang statementnya Nikita Mirzani. Nah, itu kan bisa dijadikan menurut saya tuh bukti bahwa dia memang merasa terancam, karena apa yang distatementkan oleh Nikmir di media sosial itu langsung bisa dirasakan ketika dia sedang live. Itu satu, ya. Berarti pantas dong dia merasa dia itu sedang dalam kondisi terpaksa harus mengikuti karena dia mendapatkan serangan akibat statement yang dibuat tadi itu. Nah, kedua, mungkin dia juga bisa melampirkan turunnya omset ketika statement itu dibuat oleh terlapor. Mungkin dia bisa melaporkan itu bahwa dengan statement tersebut terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap usaha saya. Nah, dengan dua alasan itu, ya, tentunya harus dengan bukti, ya, lampiran bukti. Patut diduga terlapor memang kondisinya di dalam keadaan pelapor maksud saya atau korban memang posisinya dalam keadaan terpaksa, sehingga mau nggak mau dia harus memenuhi keinginan si pelaku. Jadi kalau menurut saya, pendapat saya pribadi, pasal 369 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ini sangat tepat bang untuk diterapkan di dalam kasus ini, dan saya yakin itu bisa dibuktikan seperti yang saya sampaikan tadi di penjelasan saya, karena bukti pengancamannya sendiri sudah ada, dan saya rasa pelapor juga bisa melampirkan bukti-bukti lain sehingga dengan bukti tersebut menandakan memang si pelapor ini kondisinya memang dalam keadaan terpaksa sehingga dia harus memenuhi keinginan pelaku. Nah, terakhir untuk terkait TPPU tadi, saya meyakini karena uang tersebut kan patut diduga dari hasil tindak pidana, ya. Jadi patut diduga dari hasil tindak pidana yang secara sadar tentunya ini dipahami oleh terlapor, oke, atau tersangka yang saat ini sedang tersangka statusnya dan akan menjadi terdakwa. Nah, kemudian menggunakan uang tersebut, ya, untuk membelanjakan, ya, membelanjakan rumah yang di dalam ini buktinya adalah satu, tanda bukti pemesanan yang disampaikan kejaksaan, ya. Kemudian ada fotokopi pengikatan jual beli. Kemudian ada bukti pembayaran cicilan transaksi tersangka. Nah, ini bukti untuk TPPU-nya. Saya meyakini ini bukti untuk ke TPPU-nya, Bang. Karena di pasal 3 tersebut terkait TPPU memang keterangannya adalah tentang perbuatan yang dilakukan dengan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk
menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan tersebut yang patut diduga dari hasil kekayaan tersebut gitu loh, dengan cara salah satunya membelanjakan. Nah, saya rasa itu dulu ya Bang ya, yang untuk pembuka yang perlu saya sampaikan. Makasih Bang. Baik, terima kasih Bang Dedi, luar biasa pendapatnya menurut saya. Bang Dedi ini bukan orang hukum tapi pendapatnya seperti ahli hukum. Luar biasa. Jadi memang Bang Dedi berkaitan dengan TPPU ini, dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia makanya dijuntokan dengan pasal yang berkaitan dengan pemerasan dengan ancaman pasal 369 itu. Makanya dia nggak bisa langsung ke TPPU-nya. Dia harus dibuktikan dulu terkait dengan pemerasan dan ancaman, kemudian itu bisa dibuktikan, kemudian masuk juga yang berkaitan dengan TPPU-nya. Nah, kemudian di situ kan yang Bang Dedi jelaskan itu ada pasal 55. Nah, pasal 55 ini tinggal bagaimana kemudian siapa yang mau berkorban. Apakah Nikita Mirjani mau mengorbankan dirinya untuk Mail, atau Mail mau mengorbankan dirinya untuk Nikita Mirjani? Nah, kita kan nggak tahu nih fakta sesungguhnya siapa yang menjadi pemeran utama dalam kasus ini. Nah, jikalau Nikita Mirjani yang menjadi pemeran utama di dalam kasus ini, maka Nikita Mirjani akan mendapatkan hukuman pidana yang lebih berat dari Mail. Tapi sebaliknya juga, apabila Mail menjadi pemeran utama, maka Nikita Mirjani akan menjadi maka Mail akan mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada Mail akan mendapatkan hukuman berat daripada Nikita Mirjani. Nah, kemudian tinggal melihat faktanya nanti. Apakah kemudian waktu komunikasi yang dilakukan oleh Mail dengan Dr. Reja Gladys itu berdasarkan atas suruhan Nikita Mirjani, atau malah Nikita Mirjani disuruh Mail. Nah, itu kemudian yang akan menjadi dilema ke depannya. Tentunya antara Mail dengan Nikita Mirjani, jikalau kedua-duanya tidak ada yang mau mengalah, maka mereka akan saling menyalahkan satu sama lainnya nanti di dalam persidangan. Misalnya nih, si Mail nggak mau nih dikenakan pasal 369-nya, maka dia akan mendalilkan bahwa dia disuruh Nikita Mirjani. Nah, begitu juga Nikita Mirjani ketika dia tidak mau dikenakan pasal 369 itu, maka Nikita Mirjani, saya tidak ada menyuruh Mail. Nah, dinamika seperti itulah yang akan terjadi nanti di persidangan. Ini akan seru banget tentunya. Apalagi jikalau ini kan siapa yang mendalilkan, ya membuktikan. Apabila Dr. Reja Gladys dengan kuasa hukumnya juga bisa membuktikan terkait TPPU-nya. Wow. Ini maka ancaman pidananya bisa lebih berat lagi. Ancaman pidananya bisa lebih berat ketika TPPU itu juga bisa terbukti. Ternyata jika di persidangan itu bisa terbukti. Tentunya itu akan menjadi perdebatan panjang lah nanti di pengadilan nanti. Dan untuk saat ini para pendukung Nikita Mirjani jangan berharap lebih deh, biar kalian nggak kecewa. Jangan berharap lebih untuk bahwa Nikita Mirjani bisa bebas, bahwa Nikita Mirjani bisa lepas. Jangan berharap lebih terkait hal itu, karena berdasarkan bukti-bukti
Yang ada yang sudah disampaikan juga Bang Dedi terkait dengan bukti-bukti itu. Oh, itu pilot sekali untuk cukup untuk mempidanakan orang ini.